Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme ke-9 tahun 2022. Untuk mengawali acara, mari kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Ustadz Suparman. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, tetapkanlah kami semua sebagai mujahid yang berjuang mencegah, menanggulangi dan memberantas terorisme sesuai dengan perintah-Mu dan perintah kekasih-Mu. Fa idza kharaju faqtuluhum, maka apabila teroris itu sudah keluar, maka perangilah mereka. Ya Allah, kejahatan terorisme ini telah memakan banyak sekali korban. Kekasih-Mu telah bersabda, syarru qatla tahta adamis sama, syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruknya kematian adalah mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah gugur melawan terorisme. Oleh karena itu ya Allah, tetapkanlah para pejuang yang gugur, para korban yang wafat sebagai syuhada dan pahlawan. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti, gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Tapi kami tidak pernah berhenti berharap ya Allah, Zat yang telah membolak-balikkan hati. Kekasih-Mu telah bersabda, qulubuhum kazuburil hadid. Hati teroris itu sangat keras sekali, keras bagaikan baja. Oleh karena itu ya Allah, kami cuma bisa berdoa, kami hanya berikhtiar semampu kami. Engkaulah yang membolak-balikkan hati. Berikan mereka hidayah ya Allah, agar mereka sadar dari perbuatan dan pemahamannya. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikan kami daya upaya, berikan kami kekuatan yang maksimal untuk memberantas terorisme dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, malam ini kami membuka Musyawarah Kerja Nasional FKPT BNPT RI. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuba. Jadilah berkumpul kami di sini ya Allah sebagai perkumpulan yang dirahmati, penuh cinta kasih dan kedamaian. Wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan setelah ini kami berpisah ya Allah. Peliharalah kami dari permusuhan, kebencian dan kedengkian demi jayanya NKRI. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggulangi dan memberantas terorisme sesuai dengan perintah-Mu dan perintah kekasih-Mu. Fa idza kharaju faqtuluhum, maka apabila teroris itu sudah keluar, maka perangilah mereka. Saya sampaikan, memerangi teroris adalah perintah Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi SAW telah bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai', sholat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Tuh teroris. Ini sabda Nabi. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim, di mana kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Pasti minder. Tapi kata Nabi, fa idza kharaju faqtuluhum, apabila kelompok teror itu sudah keluar, wajib kalian memerangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. 3 kali. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka. Disebutkan sampai 20 kali. Dalam matan yang lain begini, fa aina malaqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian jumpai mereka, maka wajib kalian memerangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi teroris itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nantinya. Memerangi teroris pahalanya gede banget. Syarru qatla tahta adimi sama, seburuk-buruknya kematian adalah mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah gugur melawan terorisme. Nabi bersabda, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Serem. Nabi nggak pernah berkhutbah bersabda sekasar ini. Nyebut anjing loh. Nerjemahannya aja nggak enak. Kalau orang Jawa dialusin lah. Kiri neraka. Lebih halusnya lagi apa? Segawon neraka. Nabi sebutkan anjing-anjing neraka. Siapa mereka? Orang yang bertopengkan agama tapi ingin merusak negara. Orang yang bertopengkan agama tapi membunuh orang lain. Orang yang bertopengkan agama menghalalkan darah orang lain. Kila bunar. Lalu Nabi bersabda, syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruknya kematian di bawah langit ini adalah mati sebagai teroris. Jadi teroris itu bukan mati syahid, mati sangit. Seburuk-buruknya kematian adalah mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah mati gugur perang melawan teroris. Jadi yang mati syahid bukan terorisnya, tapi yang mati syahid Densus 88 yang memerangi teroris. Maka di akhir nanti Allah tanya, kamu kerja di mana? Polisi ya Allah. Babin Kamtipmas? Bukan ya Allah. Polisi ya Allah. Dinasnya di mana? Densus ya Allah. Kerjaan kamu apa? Perang melawan teroris. Sono masuk surga.
Allahumma amin. Terus ditanya yang sebelah, kamu siapa? Imam Samudra ya Allah. Kerjamu apa? Teroris. Mampir dulu dalam neraka kata Allah. Renungi dosa-dosamu di sana. Kekasihmu telah bersabda, qulubuhum kazuburil hadid. Hati teroris itu sangat keras sekali. Keras bagaikan baja. Sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, sebelum Dajjal menjajah, semua yang pakai bendera hitam palsu. Sayangnya disebutkan di nas ini juga, qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka tuh keras sekali bagaikan batu. Keras sekali bagaikan batu. Susah ngingetinnya itu, nggak bisa diceramahi, nggak bisa diingatkan. Walaupun tetap yang namanya hati manusia tetap bisa dilembutkan juga. Berbagai macam pendekatan harus kita lakukan. Walaupun yang dilakukan oleh negara Densus 88 terhadap terduga, tersangka, terpidana itu sudah bagus semua, Pak. Saya malah terharu sekali. Kunjungan ke keluarga, mereka yang dijamin nggak akan kelaparan, anak-anak disekolahkan, luar biasa ya. Anak-anak disekolahkan, istrinya yang hamil bersalin dibiayai, sudah keluar juga dimodali, subhanallah. Coba kalau napi begal digituin, berhenti nggak begalnya, percayalah Pak. Iya kan? Napi begal itu saya jamin, kalau semua begal se-Indonesia ini yang masuk penjara itu istrinya dinafkahi, anaknya disekolahkan, masukin pesantren semua, keluar dari penjara, dari begal dimodalin 1000%, yakin berhenti semua ngebegal. Karena apa? Itu faktor kesejahteraan. Sederhana sebetulnya kan begitu. Cuman kalau terorisme itu, kalau mereka nggak mau tobat, kebangetan bener itu. Sudah sangat keterlaluan. Indonesia ini negara yang paling baik. Negara paling baik, Pak. Negara paling bermartabat. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikan kami daya upaya, berikan kami kekuatan yang maksimal untuk memberantas terorisme dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini pilihan yang paling tinggi derajatnya. Kalau kita semua ingin selamat, cuman ada satu kelompok yang paling selamat, kata Nabi. Firqatun najiyah, kelompok yang paling selamat. Apa itu? Wahiyal jamaah. Yakni kelompok yang paling selamat di akhir zaman, kata Nabi, adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jama'atu hiyal ijtima'. Al-jamaah itu adalah tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka bersepakat terhadap urusan mereka hanya negara. Andai kata kita bingung betul, nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, nggak mau LDI, nggak mau Jaulah dan sebagainya, pilihlah satu, negara. Dalam konteks kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Barang siapa yang membela negaranya, maka sama saja dia telah membela agamanya. Andai kata bapak-bapak bingung, saya nggak mau ber-NU Ustaz, nggak mau ber-Muhammadiyah, nggak mau ber-LDI, nggak mau berjaulah. Bingung saya, banyak perbedaan. Ada pilihannya Pak. Ketika umatku sudah berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, perselisihan yang sangat banyak, kata Nabi, hanya ada satu firqatun najiyah. Hanya ada satu kelompok yang selamat. Apa itu? Wahiyal jamaah. Yakni al-jamaah. Al-jamaah itu bukan NU, bukan MUI, bukan Muhammadiyah, bukan Jamaah Tabligh, bukan Khilafatul Muslimin, bukan LDI. Tapi al-jamaah itu adalah negara. Karena pengertian jamaah adalah tempat berkumpulnya pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka. Satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpul pemimpin umat hanya negara. Kalau nggak mau bingung Pak, sudahlah, nggak usah purus sana purus ini, pilihannya cuma satu, bela negara, negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah kelompok yang paling selamat.